Samsung S8 Plus kondisi masuk nyala sampai ke menu utama, namun tidak lama kemudian pada saat digunakan dia timbul hang, crash, dan mati. Untuk proses penanganannya simak video berikut ini. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit Samsung S8 Plus. Kasusnya ini nyala, namun dia restart terus menerus ya. Saya coba on kan dulu. Ini saya coba charging. Ini dia bisa menyala. Sudah bisa masuk ke booting kedua. Nah, ini sudah bisa on dia. Ini SMG955N. Namun ini dia kembali mati ya, dan ini baterai masih ada. Saya on kan kembali. Dia nyala restart terus menerus ya. Nyala mati seperti itu. Kasus setelah dia nyala ke menu utama, kemudian dia mati kembali. Ini tidak dapat di on kan lagi. Ini harus dipencet tombol volume sama power secara bersamaan dan dia bisa menyala kembali. Ini saya bongkar terlebih dahulu untuk covernya. Nah, ini restart terus ya. Ini masuk menu dan coba saya cek lagi. Ini dia crash ya. Crash tidak dapat disentuh sama sekali dan kemudian dia mati lagi dan restart. Kondisi unit masih utuh, belum terkena perbaikan ini ya. Area mesinnya masih belum ada bekas penanganan. Ini saya tangani, saya dalami dulu dan ini saya masuk ke tahap pengerjaan saja. Kita perbaiki, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. S8 Plus ya. Oke, saya masuk ke tahap penanganan saja setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman di unit Samsung S8 Plus ini ya. Yang mana unit ini kasusnya pada saat saya uji sebelum saya tangani, ini crash, hang, dan kemudian mati, tidak dapat dinyalakan kembali kecuali ditekan tombol volume bawah sama power secara bersamaannya. Kasus hang seperti itu di seri ini ya, karena dia masih menggunakan seri triple chip ya. Kebanyakan memang kerusakannya terjadi akibat penggunaan yang berlebihan sehingga mengakibatkan area CPU ini menjadi sumber masalahnya, yang mana terjadi bad connection di pin BGA nya sehingga menyebabkan koneksi tidak sempurna dan unit pun bermasalah. Permasalahannya pun bervariasi, mulai dari yang mati total, ada yang kamera tidak berfungsi, ada yang displaynya gelap, ada juga yang restart seperti ini ya. Namun ini kasusnya dia restart. Bad koneksi itu terjadi akibat penggunaan yang berlebihan ataupun juga usia pemakaian unit yang lumayan cukup lama, sehingga dalam jangka waktu tersebut si pin BGA ataupun si bola timahnya mengalami hambatan yang meninggi ya, sehingga fungsinya tidak semaksimal seperti di awal. Seperti itu aja. Ini poin perbaikan ada di
area CPU, yang mana ini langkah awal buka cover pelindung IC agar pengangkatan IC-nya bisa mudah ya, tidak terhalang oleh kaleng yang menghalangi. Panaskan IC dengan sangat merata, kemudian angkat secara perlahan. Pastikan panasnya sudah benar-benar menyeluruh agar panas yang dihasilkan di komponen itu sudah maksimal sehingga tidak merusak komponen ataupun PCB yang sedang kita kerjakan. Panas harus benar-benar sesuai ya, jangan overheat pada saat pengangkatan. Lanjut, angkat IC CPU dengan temperatur sama. Ini pastikan hati-hati jangan sampai timbul masalah lainnya setelah IC terangkat ya, terutama di komponen dan PCB yang sedang kita kerjakan. Harus ekstra hati-hati. IC RAM dan CPU sudah terangkat, lanjut bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel sampai benar-benar bersih sempurna, tidak ada area yang menonjol ataupun kotoran yang tersisa, agar mempermudah pada saat nantinya IC akan dipasangkan kembali. Ini sudah selesai pembersihan sisa lem dan timah. Lanjut, saya siapkan untuk IC-nya untuk dilakukan metode rebaling ya. Untuk metode rebalingnya tidak saya sertakan di konten ini. Dan rebaling pun selesai ya di CPU dan RAM. Jadi kita lanjut saja ke poin berikutnya, pemasangan IC CPU. Ini CPU-nya menggunakan seri Exynos 8895 10 nanometer ya untuk versi Asia. Untuk yang Amerika ini menggunakan Qualcomm, karena ini versinya dari Korea ini menggunakan Exynos. Untuk RAM-nya ini kapasitas 4 GB ya. Berikan plug secukupnya untuk di permukaan pin BGA, jangan terlalu banyak ya, agar tidak bergeser untuk si IC-nya pada saat nanti dipanaskan. Letakkan secara tepat dan pastikan presisi ya pada saat penempatannya, jangan sampai IC terbalik untuk pin pertamanya. Panaskan secara merata, pastikan plug yang tadi kita berikan itu sudah keluar dari tepian IC, dan untuk memastikan IC sudah menempel dengan sempurna, gerakan tepian IC secara perlahan. Kalau sudah benar-benar mengembal, nah itu menandakan IC sudah benar-benar presisi. Dengan catatan pin BGA-nya semua itu sudah rata, tidak ada bagian yang tidak terkena timah ataupun bola timah ya. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangan IC CPU. Siapkan IC berikutnya, yakni IC RAM. Untuk IC ini sama juga sudah saya lakukan rebaling. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Pastikan semua pin BGA-nya itu terkena cairan plug ya. Cairan plug agar mempermudah pelelehan dan mengantisipasi terjadi dempetnya ataupun nempel antara satu pin dan pin lainnya. Dan IC RAM ini sudah terpasang di atas IC CPU. Untuk pemasangannya harus ekstra hati-hati, jangan sampai IC atas ini menggoyangkan IC yang sudah terpasang sebelumnya di bawahnya ya, yakni IC CPU. Perlahan saja pastikan IC sudah terpasang dengan sempurna dan tidak ada bagian yang terlewatkan juga. Nah, ini proses pemasangan CPU RAM selesai, artinya proses rebaling sudah sempurna ya.
Oke, dan ini unit sudah selesai saya tangani ya. Penanganan fokus di area CPU-nya saja. Area CPU dan RAM ini saya lakukan perbaikan rebaling yang mana memang terjadi diskoneksi antara CPU dan RAM sehingga menyebabkan unit menjadi restart ya. Perbaikan sudah selesai. Ini tidak ada pergantian part, hanya saja area ini yang menjadi fokus perbaikan, area CPU ya. Tidak memperbaiki di area yang lainnya, ini masih kondisi sehat semua. Penanganan ini saya lakukan dikarenakan di beberapa device lain untuk seri ini kebanyakan kasus memang terjadi masalah di area yang sama. Jadi kasus ini untuk masalahnya kebanyakan dari area CPU dikarenakan memang untuk seri ini panas yang ditimbulkan dari CPU yang pada saat digunakan memang sangat berlebihan yang menyebabkan kalau jangka panjang untuk pemakaiannya jadi koneksinya menurun sejalan dengan penggunaan yang mungkin berlebihan ya. Oke, ini saya uji kembali pakai LCD apakah sekarang unit bisa normal kembali setelah dilakukan perbaikan. Kita lihat saja, saya pasangkan dulu mesin ke LCD. Mesin sudah saya pasang, saya on kan. Sekarang ini unit sudah bisa nyala. Apakah dia restart seperti di awal? Saya lihat saja ya. Ini unit sudah bisa masuk lagi ke menu awal dan ini aman, tidak restart kembali ya. Saya masuk ke tentang ponsel saja, ini G955N dan sekarang aman, sudah tidak restart. Artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Ini sudah ada kemajuan dan ini saya lengkapi dulu keseluruhan part. Saya uji fungsinya satu persatu apakah ada fungsi yang masih bermasalahkah setelah perbaikan di area CPU. Kita lihat setelah part semua terpasang. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi ya untuk keseluruhan part. Ini kartu SIM sudah saya masukkan. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama. Cek untuk perekam video ini ya. Cek untuk perekam video. Untuk perekam video normal. Untuk fokus ini normal. Untuk kamera depan ini normal, namun ini ada dot ya, ada noda hitam di kamera depan. Ini dari modulnya. Fungsi kamera normal, aman, tidak ada masalah. Lanjut ke jaringan, ini 4G sudah keluar. Saya coba WiFi. Untuk WiFi ini sudah terhubung ya. Untuk jaringan 4G, selamat datang di pusat layanan 1. Untuk jaringan 4G normal, aman. Bluetooth center ini on semua ya. Mungkin ini semua sudah saya cek dan aman, tidak ada fungsi yang bermasalah. Perbaikan ini saya akhiri Samsung G955N, Samsung S8 Plus ya, yang mana kerusakan awalnya ini restart. Ini kapasitas 64 GB, RAM-nya 4 GB, 4/64 ya. Perbaikan selesai di area CPU, rebaling metode CPU dan RAM, tidak mengganti part ya. Unit normal dan siap untuk digunakan kembali. Mungkin seperti itu aja. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Samsung S8.